wabarakatuh. Walakal minna walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizahumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizahumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah bisa berkumpul, bersua kembali, bermujalasah. Tentu tiada nikmat ini kecuali datangnya dari Allah rabbul alamin. Karena itu segala puji, segala syukur, segala hamdu kita persembahkan untuk Allah rabbul alamin, dengan minimal berucap hamdalah dalam lisan ini, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi amal soleh kita, dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwataddin hafizahumullah, pagi hari ini saya ingin mengulas satu ayat berkaitan dengan tarhib Ramadan. Satu ayat ini seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Ramadan, tetapi Masya Allah kalau kita selamin Pak, kalau kita tadabburin ayat ini, kalau kita gali spirit dan motivasi ayatnya, maka kita terperangah bahwa ayat ini bisa jadi dikontekskan atau berkoneksi dengan Ramadan. Selama ini kalau ayat Ramadan kan di Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, kan begitu ya. Ini ada satu ayat yang seolah-olah tidak berhubungan dengan Ramadan, tetapi Masya Allah luar biasa, sangat konektif banget gitu, sangat berhubungan dengan Ramadan. Ayat apa itu? Tepatnya ada di surat Yunus ayat 58. Bisa dicek. Surat apa? Yunus ayat 58. Surat Yunus itu surat yang ke-10, ayat yang ke-58. Ini ayat luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu, untuk bisa kita jadikan spirit motivasi menyambut Ramadan. Ayat ini kelihatannya nggak ada hubungannya, tapi Masya Allah luar biasa. Mari kita coba lihat. Saya bacakan ayatnya dulu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Saya coba terjem dengan bahasa saya Pak. Tarjem saya. Qul, katakan ya Muhammad kepada umatmu, kepada kaummu, kepada orang-orang beriman, kepada manusia. Apa yang dikatakan? Bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian itu, yaitu karunia dan rahmat Allah, mestinya mereka bergembira. Bergembira dengan karunia dan rahmat Allah, huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari apa yang mereka bisa kumpulkan. Itu kurang lebih terjemahannya seperti itu. Dan maksudnya begini, kalau ada orang bisa ngumpulin duit Pak di dunia ini, sekarang kan lagi viral Crazy Rich ya, yang akhirnya ketangkep juga itu kan, Crazy Rich. Orang kaya gila Pak, masih muda, usia 20-an, memiliki kemampuan bisa ngumpulin duit sebulan sampai miliaran, bahkan puluhan miliar satu bulan. Masih umur 20-an, kan hebat ya. Ya hebatnya itu maksudnya hebat kok sampai sakmono akeh gitu. Nggak tahu ternyata sumbernya tidak halal kan begitu kan ya. Ketangkaplah sama polisi. Andai kita bisa ngumpulin segitu kan seneng ya Pak ya. Satu bulan 10 miliar misalnya, seneng banget gitu kan. Kita bisa berbuat apa aja dengan itu kan begitu kan. Tapi kata Allah, bagi orang yang beriman,
kesenangan terhadap karunia Allah dan rahmat Allah itu, fabidzalika falyafrahu, itu khairum mimma yajma'un. Itu jauh lebih baik dari mengumpulkan duit sebulan 10 miliar itu. Itu maksudnya begitu ayat itu. Nah, terus yang dimaksud oleh ayat itu bi fadlillahi wa bi rahmatihi, itu apa? Banyak beragam tafsir, Pak. Di antaranya yang menafsirkan bi fadlillah itu ilmu Allah, wa bi rahmatihi itu Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu rahmat. Jadi karunia dan rahmat Allah itu ya Al-Quran. Kan kita harus bergembira dengan Al-Quran ya. Bergembira dengan Al-Quran, dengan mengikuti ajarannya, mengamalkannya, itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan di dunia. Begitu maksudnya. Itu tafsiran pertama. Yang jenenge Al-Quran kan tafsirannya macam-macam tuh, Pak ya. Al-Quran di situ tafsirannya yang akeh kan gitu. Yang kedua, ada yang menafsirkan bifadlillahi itu adalah Al-Quran, wa birahmatihi, rahmat itu adalah Rasulullah, Pak. Ada yang menafsirkan begitu. Kok bisa, Ustaz? Ya, ditafsirkan dengan surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya apa itu? Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali engkau sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi Nabi itu sebagai apa? Rahmat. Nah, Nabi itu rahmat. Di Yunus 58 kita diperintah untuk bergembira dengan rahmat. Berarti maksudnya diperintah untuk bergembira dengan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan ajarannya, dengan risalah yang dibawa Nabi, kita mesti bergembira. Ada yang menafsirkan seperti itu, Pak, yang kedua. Nah, yang ketiga ini, Pak, ulama-ulama modern menafsirkan bisa macam-macam, ya enggak ya? Di antaranya para ulama itu menafsirkan yang ketiga ini, yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah yaitu Ramadan. Ramadan, Pak. Yang dimaksud dengan apa? Karunia dan rahmat Allah ya bulan suci apa? Ramadan. Ramadan itu karunia dan rahmat Allah yang luar biasa. Kok bisa, Ustaz? Iya. Ramadan itu karunia Allah yang luar biasa, Pak. Begitu luar biasanya karunia dan rahmat Allah yang berupa Ramadan itu, sampai Nabi pernah bersabda, tapi sabdanya Nabi ini masih diperselisihkan riwayatnya, Pak. Ada yang mengatakan sahih, Ibnu Khuzaimah menyatakan itu sahih, Al-Baihaqi di kitab Su'abul Iman menyatakan itu adalah sahih. Tapi yang lain menyatakan dhaif. Itu biasa kayak begitu itu. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanat ummati an takuna sana kulluha Ramadan. Kata Rasulullah Muhammad SAW, andai umatku ngerti kebajikan-kebajikan yang ada di bulan Ramadan, sungguh umatku akan berharap dalam 1 tahun itu semua jadi Ramadan. Saya nggak ingin masuk ke sanatnya, saya ingin masuk ke kontennya. Kontennya ini benar, Pak. Jadi kan kata ulama-ulama pakar hadis, ada kadang-kadang hadisnya itu dari sisi sanad dhaif, tapi kontennya benar. Ya contoh yang mungkin Bapak sering dengar, sumu tasihu. Itu hadis dhaif itu. Sumu tasihu, hadisnya dhaif itu, Pak. Tapi kan sahih. Isinya kan sahih, Pak. Sumu tasihu artinya apa? Puasalah kalian maka kalian sehat. Itu kan sudah diteliti oleh banyak ilmu-ilmu ilmiah kedokteran. Bahwa memang puasa itu bisa menyehatkan badan, kan begitu. Puasa yang benar gitu kan ya. Itu bisa menyehatkan badan. Hadisnya dhaif, tetapi ternyata isinya sahih. Sama hadis Huzaimah tadi, Ibnu Huzaimah tadi itu, kalau toh kita pakai ulama yang lain menyatakan dhaif, tapi kan isinya benar gitu loh. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, andai umatku ngerti apa yang terjadi di bulan Ramadan, kebajikannya, maka berharap umatku itu semua menjadi Ramadan. Gak usah bapak-bapak yang beriman lah berharap kalau bisa 1 tahun itu jadi Ramadan.
Ini true story Pak Ustaz. Jadi saya kan sering diundang dulu sebelum pandemi, diundang di mall-mall. Di antaranya yang undang saya itu ada satu mall gitu kan ya. Ini udah lama ini kejadiannya. Ternyata manajernya non muslim. Manajer non muslim. Manajer mall itu non muslim. Selesai saya ceramah Pak, singkat cerita gitu loh ya, agak panjang gitu. Selesai saya ceramah, saya kan kesusu karena Jumatan, itu hari Jumat. Tapi dicegah sama anak buahnya itu. Pak Ustadz minta tolong ditunggu sebentar, manajer mau ngobrol gitu. Oh ya silakan cepat monggo. Maaf Pak Ustadz, beliau non muslim. No problem saya bilang gitu. Gak apa-apa. Akhirnya datang Pak, saya nunggu ya, dia datang. Selamat pagi Pak Ustadz. Kan ceramahnya jam 9 ya. Sampai jam 10 buka mall kan. Selamat pagi Pak Ustadz. Pagi Pak, saya bilang. Puji Tuhan Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz bantu kami gitu kan ya. Untuk memberikan pencerahan kepada karyawati. Yang banyak karyawati Pak. Yang banyak karyawati. Iya Pak. Sama-sama Pak, saya bilang. Terus ngobrol sedikit. Nah, saya akhirnya terbawa arus ikut ngobrol sama dia. Sambil saya tanya, gimana perkembangan bisnis ini Pak? Rame enggak? Langsung dia nepuk paha saya, so akrab gitu. Aduh Pak Ustadz, puji Tuhan Pak Ustadz. Gara-gara Ramadan Pak Ustadz, omset kita naik banget Pak Ustadz. Begitu dia bilang. 1 bulan sebelum Ramadan Ustaz. Itu kan pengajiannya Ramadan Pak pengajiannya. 1 bulan sebelum Ramadan Pak Ustaz. Dia bilang Ramadan ya, bukan Ramadan ya. Kalau kita ngomongnya Ramadan, jangan Ramadan. Sebulan sebelum Ramadan Pak Ustaz, rame juga. Terus pas waktu Ramadan ini, tambah rame Ustaz. Biasanya Pak Ustaz tahu pengalaman tahun-tahun yang lalu, pasca Ramadan pun rame. Ya kan pikiran saya lebaran kan. Duitnya wong-wong akeh kan. Dibelanjakan ya mereka-mereka itu Pak. Senang mereka. Sambil geser kursinya lebih dekat ke saya. Terus bilang begini, Ustaz, agak berbisik Pak. Boleh nggak usul apaan gitu kan. Kalau Ramadan ini ditambah 1 bulan bisa nggak Pak Ustaz? Begitu. Dia bilang ditambah 1 bulan. Emang ini pakai musyawarah RT RW ya Pak? Bisa ditambah 1 bulan? Tapi kan kita nggak boleh mencela begitu ya, karena mereka nggak paham gitu kan ya. Saya cuma tertawa saja, ya Allah ya Pak, nggak bisa begitu Pak, saya bilang gitu. Oh maaf Pak Ustadz, maaf, sambil nyembah itu. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya karena itu sudah paten dari sononya, saya bilang gitu. Emang Bapak seneng banget Pak Ustadz dengan Ramadan. Jadi non Muslim tuh ngomong gitu. Cari ini konco-konco ini sing sesama manajer, sampean seneng Pak gak poso soalnya. Awake dhewe sing seneng kan gitu kan. Mau ditambah sebulan, wong sebulan aja udah Pak, udah rodok kelepok-kelepok gitu kan. Itu pas musim panas pada waktu itu Pak. Musim panas. Ini sebuah kisah nyata gitu kan yang menunjukkan bener gitu loh apa yang dikatakan oleh Nabi itu. Andai umatku ngerti kebajikan Ramadan, mereka berharap iku nek iso tiap bulan itu semua setahun itu jadi Ramadan. Dan itu real gitu loh. Cerita tadi itu real Pak. Artinya saudaraku ikhwatadina fillah, enggak hanya kita gitu loh yang mukmin yang bergembira. Kita diperintah bergembira di Yunus 58 itu kan ya. Fabidzalika falyafrahu. Bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Kalau kita terjemahkan karunia dan rahmat Allah itu adalah Ramadan, kita diperintah untuk bergembira dengan karunia dan rahmat Allah berupa bulan suci Ramadan. Nah, saudaraku ikhwatadina fillah, apa saja sih kehebatan Ramadan dengannya? Mungkin bapak-bapak nanti pas waktu tarawih itu banyaklah para ustadz-ustadz kita yang menjelaskan, menjelentrehkan ini kan. Saya sinopsis saja ini kan, untuk kita memberi semangat memasuki Ramadan ini. Di antaranya Pak, di antaranya satu-satunya nama bulan yang ada di Al-Quran Ramadan. Bapak cek
ketika Allah membahas bab haji itu di bulan apa? Haji itu kan di bulan Zulhijjah. Jenenge aja Zulhijjah, Al-Hajj. Tapi nggak ada, Pak. Zulhijjah itu nggak ada. Allah nyebut fi ayyamin ma'lumat, gitu saja. Bahwa nanti di Mina itu di hari-hari yang sudah ditentukan. Tapi nggak disebut Zulhijjahnya. Misalnya lagi di At-Taubah 36, inna iddatas syuhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah punya 12 bulan Bapak-bapak. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan sama Allah. Lagi-lagi Allah nggak nyebut 4 bulan yang disucikan itu apa? Yang nyebut nanti Nabi Muhammad, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi selebihnya nggak disebut. Allah, maksud saya Allah nggak nyebut itu secara khusus. Berbeda ketika Allah menyebut Ramadan, Pak, di Al-Baqarah 185 ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Disebut, Pak, Ramadan spesial gitu. Ramadan itu kok nggak disebut 4 bulan yang suci itu, Pak Ustaz? Enggak, 4 bulan yang suci itu 4 bulan yang sebelumnya disucikan oleh jahiliyah, Pak. Terus sama Allah ikut disucikan. Sedangkan Ramadan itu suci karena risalah Nabi. Beda. Jadi kalau Ramadan itu suci ketika Nabi Muhammad datang. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu suci sebelum Nabi Muhammad lahir. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah disucikan. Nah, Nabi Muhammad datang, risalah Nabi Muhammad datang, diperkuat kesuciannya. Untuk Ramadan itu spesial, khusus. Itu yang mensucikan adalah Nabi Muhammad SAW. Maksud saya yang mensucikan itu Allah ketika Nabi Muhammad itu datang, karena di situ turunnya Al-Quran, saudara. Ini Ramadan luar biasa. Makanya kita disuruh apa? Fabidzalika falyafrahu. Kita diminta untuk apa? Bergembira. Apalagi Pak? Yang kedua ini, satu-satunya ibadah yang intervalnya paling lama Ramadan. Ibadah yang intervalnya paling suwe ya Ramadan. Lama ya, 30 hari Pak. Mana ada ibadah selama itu kecuali Ramadan. Bahkan dibanding seluruh agama-agama di dunia, Pak, nggak ada yang selama itu. Mana? Nggak ada. Ramadan lama banget. Salat berapa menit sih, Pak? Salat cuma 5 menit, ya dah. Bapak tadi salat subuh, cuma 5 menit. Maksudnya Pak, ya interval cuma 5 menit. Jadi yang menggerus dosa itu cuma 5 menit, Pak. Selebihnya selesai salam kita dosa mana? Ya kan? Terus nanti salat dihapus dosa itu kan. Terus begitu. Untung salatnya berkali-kali. Kalau salat cuma sekali, Pak, ya langsung dosa itu. Itu Masya Allah luar biasa. Haji itu sendiri, haji itu bapak-bapak, ibu, suwe loh Pak Ustadz, 40 hari. 40 hari itu nunggu pesawat. Haji itu lama 40 hari itu karena pesawatnya ngenteni Pak, antri. Haji ini dewe cuman 4 hari, pakai nafar awal. Haji ini sendiri cuman 4 hari, Pak. Puncaknya kan mulai tanggal 9 ya. 9 itu puncaknya, 9, 10 ke Mina, 11 mabit di Mina, 12 mabit di Mina. Kalau nafar awal langsung balik ke Mekah, tawaf ifadah, selesai Pak, 4 hari. 9, 10, 11, 12. Kalau mau nafar sani tambah 13. 5 hari saja maksimal. Artinya dosa kita digerus, dibersihkan itu cuma 5 hari sama Allah. Berbeda dengan Ramadan. Ramadan berapa hari? 30 hari. Haji ku sakmono suwine biayane akeh, tenagae metu yo akeh. Mung cuman hajinya 4 hari, Pak. Ibadah maksud saya, ibadah haji 4 hari gitu. Ini Ramadan ini kita enggak bayar, Pak, ya kan. Masya Allah, apalagi rezeki banyak di bulan Ramadan, ya kan. Banyak wong sing ngekei buka misalnya 30 hari Pak digerus. Misal ibu-ibu ya nyuci di mesin cuci,
Kalau mesin cuci itu pakai digital kan bisa diatur timernya ya. Misal 30 menit. Kalau kita misal ngatur mesin cuci 30 menit, umpamanya kita kasih kotoran Pak, ya kan, di mesin cuci itu. Kotorannya tergerus enggak? Kalau proses mencuci tergerus. Baru kalau misalnya selesai mencuci baju kita diletakkan kasih kotoran, ya kotorlah baju kita, kan selesai. Jadi selama pencucian kalau ada yang masuk kotoran ikut terbersihkan. Itu Ramadan, saudaraku ikhwatadin. Ramadan ini saudaraku ikhwatadin fillah sungguh sangat luar biasa ya. Mulai hari pertama saja Pak, bapak-bapak, ibu-ibu puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu mulai hari pertama. Mulai hari pertama. Ghufira lahu ma taqaddama, mulai hari pertama. Karena itu saudaraku ikhwatadin fillah ya. Ayo jangan sampai kita ini tidak bergembira ya, dengan kehadiran Ramadan yang sungguh sangat luar biasa. 30 hari kita dibersihkan terus menerus sama Allah, apa ya gak seneng ya? Diucek-ucek terus. Emang selama Ramadan kita gak berdosa? Gak ada manusia yang 30 hari gak berdosa Pak. Sopo kadang yang ngerasani dia kan, yang apa poso-poso, kadang-kadang ibu-ibu yo chattingan ambil sesama ibu di grup, ini ngerasani koncon kan gitu kan. Tapi karena Ramadan Pak digerus itu, dan itu selama 30 hari. Jadi kalau keluar dari Ramadan kok sih tetap dosa, itu jenenge apa? Al-namanu wal kebajutu. Yang dalam bahasa Haji Romai Rama Pak, terlalu nemen Pak. Makanya Nabi Muhammad itu pas waktu pidato khutbah Jumat di nisfu Sa'ban, itu Nabi Muhammad tiba-tiba ngomong amin, amin, amin 3 kali. Ini hadis yang sahih ya, karena kontennya berbeda dengan yang amin, amin 3 kali yang tersebar di medsos itu nggak sahih karena kontennya berbeda. Ini yang kontennya dari Ibnu Khuzaimah itu menyatakan ketika amin, amin, Nabi turun dari mimbar, ditanya oleh seorang sahabat, maaf Nabi, engkau tadi pas waktu khutbah kok tiba-tiba ngomong amin, amin, amin. Apa kata Nabi Muhammad? Atani Jibril barusan datang kepadaku. Terus waqala, Jibril berdoa. Apa doanya Jibril? Rogima anfu rajulin adraka Ramadan falam yufar lahu fa'abadahu Allah kul amin fakultu amin. Kata Jibril, ya Allah, celakalah seseorang yang menangi Ramadan, yang memasuki bulan suci Ramadan, tapi dia enggak mendapatkan ampunanmu sama sekali. Celakalah dia dan masukkan dia ke neraka. Katakan amin ya Rasulullah. Nabi jawab apa? Amin. Nabi itu Raufur Rahim. Nabi itu pengasih gitu kan. Enggak mungkin mengaminin umat yang lebu neraka Pak, kecuali kenemenan gitu. Kenapa? Ramadan itu 30 dino, 30 hari dibersihkan. Kok sih tetap dosa? Berarti kan masalah gitu kan ya. Orangnya itu masalah ketika berpuasa. So, saudaraku ikhwatadina fillah, Ramadan ini sesuatu yang sangat spesial, luar biasa saudara. Bahkan puasa Ramadan itu Allah langsung yang membalasnya. Kata Nabi itu kan ya, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalan manusia itu kembali kepada manusia. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas. Maksudnya apa? Bapak kalau sholat, bisakah sholatnya Bapak untuk orang lain? Bisa kan? Riya maksudnya. Kita sholat ya, untuk mertua, kan bisa. Kita sholat untuk temen, kan bisa. Apalagi sodako, ya kan? Sodako supaya ingin dilihat orang lain, Pak. Wah, bisa banget. Bisa banget. Tapi saya ingin tanya, puasa. Kalau Bapak nggak ngomong, saya puasa, nggak ada yang tahu Bapak puasa. Betul nggak? Ya, di tempat ini aja nih. Selama Bapak nggak minum, nggak ada yang tahu Bapak itu nggak poso atau poso. Ada yang tahu? Ramadan itu pun demikian. Kayak tau melok buka bareng nang gini. Kan nggak ono sing ngerti Pak. Wis
dianggap poso kah? Tapi siapa yang tahu di antara itu yang tidak berpuasa? Tidak ada yang tahu, Pak. Yang tahu siapa? Dirinya dan Allah. Ini yang dimaksud oleh Allah, kecuali puasa itu untuk aku, karena aku sendiri yang akan membalas. Kenapa? Allah yang tahu, Pak. Kalau sholat itu nanti yang nyatat itu malaikat, Pak. Oh, ini dikasih 10 lipat, 20 lipat sampai 700 lipat, itu malaikat yang nyatat. Tapi kalau puasa itu langsung Allah sendiri yang menghandle. Saking mulianya. Kenapa? Li'annahu yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena hamba ini berpuasa meninggalkan makan dan minum serta syahwat itu karena aku, maka aku langsung yang puasa. Jadi Masya Allah, saudaraku ikhwata dinna fidahumullah, Ramadan ini sungguh sangat luar biasa Bapak-bapak hafizahumullah yang insya Allah selalu dijaga sama Allah. Dan fabidzalika falyafrahu, kita mesti bergembira. Ada satu lagi Pak, luar biasanya Ramadan yang kita mesti bergembira ya. Bapak tahu nggak? Ibu tahu nggak? Siapa manusia yang paling tua di dunia? Umurnya? Bukan Nabi Adam. Bukan. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Yang disebut di Al-Quran itu Nabi Nuh itu walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami utus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Ya kan? Al-Quran tuh. Berarti usia Nabi Nuh berapa? Usianya berapa? Loh, 950 tahun itu tinggalnya bersama kaumnya, Pak. Nah, umurnya lebih dari itu, kan begitu kan ya? Lebih dari itu. At-Tabari ketika menafsirkan ayat itu membuat sebuah komentar, Nabi Nuh jadi nabi itu pada usia 350 tahun, Pak. Jadi nabinya itu 350. Setelah jadi nabi tinggal bersama kaumnya 950 tahun. Jadi total berapa? 1.300. Ya kan? 1.300 tahun. Terus terombang-ambing di Bahtera kan Nabi Nuh kan. Nabi Nuh berlabuh di perbukitan Al-Jud yang ada di Al-Quran, Al-Jud. Nabi Nuh turun, ya, Nabi Nuh turun dari Bahtera itu masih hidup selama 350 tahun. Totalnya berapa? 1.650 tahun. Itu usia Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh selama 1.650 tahun itu beramal soleh kepada Allah, Pak, kira-kira adakah manusia yang bisa menyamai pahalanya? Kau no, Pak. 1.650 tahun beramal soleh, gak ada kan? Khusus umat Islam, Pak, dikasih sama Allah bisa mengalahkan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, itu adanya Lailatul Qadar tuh. Dan itu adanya di mana? Di Ramadan, saudara. Angin gembira gitu. Nabi itu Pak, yaltamisul Lailatul Qadar. Beliau sertifikat surga jelas gitu. Masih iltimas, masih mencari Lailatul Qadar, Pak. Nabi itu gitu. Untuk mendapatkan berkah gitu. Supaya bisa melebihi Nabi Nuh alaihissalam dalam beramal soleh. Dari sisi timing, dari sisi waktu yang 1.650 tahun. Makanya saya selalu menerjemahkan Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, itu saya terjemahkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Bukan setara 1.000 bulan, Pak. Kan seringkali kan kita ngomongnya Lailatul Qadar itu malam 1.000 bulan. Lebihnya dilangno. Padahal di Al-Quran khairum min alfi syahr, lebih dari 1.000 bulan. Lebih baik dari 1.000 bulan. Jadi bisa 1.200, bisa 1.300, bisa 2.000 bulan, bisa 3.000 bulan, gitu. Bisa dibayangkan kan, sebulan 1.000 bulan itu 83 tahun. Katanya begitu kan ya. Kalau bapak-bapak usia 50, dimulai akil balik 15,
Berarti kewajiban puasa sejak usia 15 sampai dengan 50 berarti sudah berapa tahun? 35 tahun berpuasa Pak ya. Kalau diterima sama Allah saja cuma 20 tahunnya diterima sama Allah. Berarti kan 20 kali 83 tahun. Itu setara 1666 tahun. Melebihi Nabi Nuh alaihissalam. Apa ya gak seneng awake dhewe? Fabidzalika falyafrahu. Karena itulah kita semua apa? Bergembira. Ayo Bapak-bapak, dari kembali surat Yunus 58 kita diminta apa? Bergembira dengan karunia Allah dan karunia Allah dan rahmat Allah. Apa karunia dan rahmat Allah tadi? Ramadan. Kenapa Ramadan kok menjadi karunia rahmat Allah yang kita mesti bergembira? Oh, tadi sudah saya jelasin. Yang pertama apa? Namanya satu-satunya bulan yang disebut di Al-Qur'an. Terus yang kedua tadi apa? Satu-satunya ibadah yang intervalnya paling panjang ya Ramadan. Sehingga kesempatan kita untuk selalu membersihkan diri itu selalu ada. Kan begitu, Pak ya. Terus tadi Lailatul Qadar. Terus pencatatan amal solehnya langsung dilakukan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Illa shaum fa innahu li wa ana ajsibi. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk aku gitu kan. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Itu spesial banget. Nah, itu baru sekian Pak. Sebenarnya banyak itu yang namanya kelebihan, kehebatan, amazingnya Ramadan ya enggak? Intinya Ramadan itu benar-benar karunia terhebat, terbesar yang diberikan Allah kepada siapa? Umat manusia, khususnya kepada siapa? Umat Islam. Karena itu di Yunus 58 kita diperintah untuk apa? Fabidzalika falyafrahu. Kita mesti bergembira dengan Ramadan. Pertanyaannya, gimana caranya kita bergembira dengan Ramadan, Pak? Ini terakhir, Pak. Ada 3 cara kita bergembira dengan datangnya Ramadan. 1, secara lahiriah. Maksudnya lahiriah itu fisik mulai sekarang dijaga, ya kan? Fisik mulai sekarang dijaga supaya tetap sehat, ya kan? Kayak bapak-bapak naik kapek mantul loh Pak, itu kan mesti jogo fisik supaya hari hanya enggak apa? Enggak drop, kan begitu kan? Supaya hari hanya apa? Enggak drop. Ayo fisik dijaga. Terus masih lahiriah. Selain fisik apa Bapak? Yaitu duit dihitung Pak. Maksudnya apa Ustaz? Ya tabungan dihitung, ya kan? Ibu-ibu kalau punya mas-masan, perhiasan dicek. Perhiasan itu termasuk investasinya jenengan sebagai simpanan, atau perhiasan itu sebagai ya perhiasan untuk dipakai. Perhiasan yang dipakai tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tapi yang jadi simpanan itu dikeluarkan zakatnya. Nah ini mulai dihitung saiki ngono lho. Di rekening tabungan ono piro kan begitu. Wis ngendon pirak setahun kan. Nek biasa ngetokno Ramadan kan begitu kan. Ayo sekarang dihitung zakatnya itu. Perhiasannya dihitung. Kalau itu ya jadi simpenan. Di total ada zakat sekian. Duit masih ada sisa, diambil sedikit juga untuk apa? Sedekah. Ya untuk bagi takjil macam-macam. Itu saudaraku ikhwati dinamillah. Kalau itu bisa dilakukan, Masya Allah benar-benar berarti kita ini mempersiapkan diri untuk Ramadan. Jadi itu lahiriah. Jadi lahiriah itu ada fisik, ada duit. Yang ketiga lahiriah itu apa? Ilmu Pak. Mulai sekarang ilmunya dipelajari lagi tentang bab puasa. Ya kan? Apa itu fidyah? Berapa takaran fidyah? Kan begitu kan ya? Apa itu zakat fitri, ya kan? Apa itu qadha, ya kan? Ya apa nek wong musafir oleh poso apa ora, kan begitu kan? Harus dipelajari lagi, Pak. Seperti ini, Pak, saya tanya. Imsak itu boleh makan enggak? Imsak itu boleh makan enggak? Hati-hati loh Pak, jawab Pak. Imsak itu boleh makan enggak? Hah? Boleh? Boleh Pak? Hah? Tidak boleh? Kok enggak dengar saya? Boleh apa boleh? Hah? Boleh. Wow. Hati-hati loh Pak. Imsak itu apa sih artinya Pak?
Imsak itu poso, Pak. Berarti poso boleh makan. Di kitab-kitab fikih al-imsak, definisi puasa itu apa? Al-imsak, Pak. Asyam huwal imsaku anis surbi wal akli was sahwat minal fajri ila ghurubi syamsi. Puasa itu adalah imsak. Imsak itu apa? Menahan diri dari makan dan minum serta syahwat kepada istri dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Iku jenenge imsak, iku poso. Nek sampean ngomong imsak oleh mangan, dosa kabeh. Makanya saya bilang hati-hati. Mungkin yang dimaksud panjenengan waktu imsak. Itu saya juga di Indonesia itu agak bingung juga istilah waktu imsak. Sebenarnya nggak ada waktu imsak, Pak. Ada istilah. Tadi kan saya nggak ngomong waktu kan, saya ngomong imsak, nggak ngomong waktu. Kalau waktu imsak itu istilah yang ada di sini, Pak, yaitu 10 menit sebelum apa? Subuh, azan subuh. Nah itu ya oleh mangan. Waktu imsak. Ya, itu cuman ulama-ulama di sini memberlakukan waktu imsak itu supaya ini apa namanya? Ada kehati-hatian gitu. Begitu, Pak ya. Jadi mulai sekarang ilmunya dipelajari lagi. Ini salah kabeh ini ya apa kok akhirnya mangan kabeh poso. Begitu, Pak. Terus yang kedua itu tadi lahiriah ya, lahiriah. Jadi lahiriah itu ada 3. Apa tadi? Fisik, duit, ya, dia untuk zakat itu kan ya. Terus yang ketiga ilmu. Yang kedua yang harus kita siapkan apa? Batiniah, Pak. Batin kita mulai sekarang kita siapin ya. Gimana cara kita menyiapkan batin kita? Ya mulai sekarang bangun malam dilempengin lagi ya enggak ya. Sholat diperbaiki kualitasnya, Pak, ya kan, supaya Ramadan tuh berselancar gitu loh, Pak. Ramadan. Saya tidak kalau Muhammadiyah itu kan udah kalau Ramadan itu sholatnya ya 11 rakaat gitu ya. Sebenarnya kalau di berbagai referensi itu Ramadan itu memperbanyak ibadah. Ya, kalau sholat malamnya itu 11 rakaat, tapi sholat mutlak itu kan bebas, Pak. Tahu sholat mutlak ya? Bebas. Sholat mutlak itu tidak terikat waktu, tidak terikat kecuali di waktu yang haram ya. Tidak terikat rakaat. Jadi berapa rakaat saja, ada masalah. Ayo bapak-bapak kalau bisa Ramadan ini lebih menjelang Ramadan ini lebih lempeng lagi beribadah supaya batin kita bersih. Yang ketiga terakhir, Pak, saya mohon maaf nggak bisa berlama-lama karena saya mau jenguk anak saya di pesantren jam 9 jenguknya. Jadi tunggu istri saya. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, yang ketiga, Pak, mulai sekarang banyakin doa, Pak. Doa kepada Allah supaya apa? Diberi kemudahan, diberi kelapangan rezeki, diberi kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, tarhib Ramadan intinya dari surat Yunus 58 itu apa? Kita diminta apa? Bergembira. Cara bergembira? Cara bergembira tadi itu 3 ya. Persiapkan lahiriah, persiapkan batiniah, persiapkan diri dengan memperbanyak apa? Doa. Tolong bisa dikembangkan lagi itu tema dan materinya karena saya nggak bisa memperlama kajian itu di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada pertanyaan? Tidak apa-apa, monggo kalau ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan ada kajian bab puasa biar lebih dalam bab puasa. Monggo. Saya melakukan taksi
Apa? Megengan itu kan tradisi ya. Jadi selama tradisi itu tidak berlawanan, tidak bertentangan dengan syariat, saya pikir nggak ada masalah, Pak. Seperti misalnya kalau megengan itu, misalnya orang Jawa itu misalnya ziarah, kan gitu kan ya. Ya, saya kurang tahu. Megengan itu, saya orang Madura, Pak. Kalau orang Jawa itu gimana? Hah? Megengan kan nyambut. Berarti kan secara umum kalau megengan itu nyambut Ramadan, yang penting isinya baik, gak ada masalah. Biasanya yang saya tahu itu ziarah ke kuburan orang tua, ada yang bersih-bersih. Selama tidak mengkhususkan misalnya kak ziarah kok ikut dosa durhaka, kak ngomong ngono Pak, tidak masalah, kan ziarah sendiri sunnah hukumnya, ya kan? Ziarah kubur itu kan sunnah Pak. Ziarah kubur sunnah. Kuntu nahaitu an ziyaratil kubur fal ana fazuruha. Dulu kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Sekarang berziarahlah. Karena orang ziarah kubur bisa mengingatkan kematian, bisa menjadi nasihat. Ada juga yang megengan itu buat kue terus diterterno nang apa? Tonggo-tonggo. Itu kan enggak apa-apa lah, Pak. Apa? Apem ya, berbagi gitu kan ya. Itu kan kue apem. Ya, di era modern kan nggak harus kue apem Pak, bisa ya kan, bisa McD, bisa saya enak-enak bisa dikasihkan, karena nggak ada masalah gitu ya. Itu kan berbagi gitu, menjelang Ramadan supaya apa semua pada seneng gitu, begitu tuh Pak. Jadi orang-orang dulu itu memang banyak acara gitu ya. Alhamdulillah itu, selama tidak melanggar syariat sah-sah saja. Wallahu a'lam. Begitu Pak. Oke. Jadi kalau megengan itu tarhib ya berarti ya bagus. Cuman isinya saja yang harus benar-benar dilihat gitu Pak ya. Begitu Pak ya. Oke, ada lagi silakan. Mudah-mudahan bermanfaat sih. Saya mohon maaf kalau selama ini ada tutur kata yang enggak tepat. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan sama Allah Rabbul Alamin. Yang sakit cepat-cepat diangkat penyakitnya sama Allah. Mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan, mudah-mudahan umur kita panjang, sehat, keluarga sakinah mawaddah rahmah, bisa menangin bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah di bulan Ramadan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.